Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwadi. Nomor induk mahasiswa 221 2191021 semester 3 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan ulang mengenai materi op-amp pada bagian kedua. Yang pertama yaitu tentang penguat pembalik inverting amplifier. Inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya. Op-amp ini, jika dilihat dari rangkaiannya, inputan dipasang pada terminal negatif pada op-amp. Ya, inputannya dipasang pada terminal negatif karena inverting amplifier, kita bahas kali ini. Karena arus yang masuk melalui op-amp, terminal op-amp sama dengan 0 karena dipasang negatif, maka arus akan melewati RF. Sehingga timbul tegangan pada RF ini. RF adalah resistansi feedback yang dipasang pada melalui terminal negatif. Sehingga tegangan RF atau VRF dapat dihitung, yaitu VRF sama dengan I kali RF kali RF ya, sama dengan VI, V input dibagi R input ketemu I dikalikan RF. Nah, polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V output sama dengan negatif VRF karena inverting. Maka V output sama dengan negatif VRF sama dengan V input dibagi R input dikali RF sama dengan negatif RF per R1 dikali VI. Contoh, jika diketahui RF memiliki resistansi 100 kilo ohm dengan RI 10 kilo, V inputnya adalah 1 volt dan RL-nya adalah 25 kilo. Maka hitung arus V output, penguatan ACL, IL, arus L di sini, dan I output. Solusinya yaitu pertama menghitung arus input, yaitu VI, V input dibagi RI, R input sama dengan V inputnya adalah 1 volt dibagi RI-nya 10 K sama dengan 0,1 mA. Sedangkan V output sama dengan seperti rumus di atas tadi, negatif karena inverting, RF dibagi RI, R input dikalikan V sama dengan RF-nya adalah 100 kilo dibagi 10 kilo RI dikalikan 1 volt. VI-nya sama dengan 10 volt. Tangga negatif karena inverting tadi. Fasanya berubah. Maka penguatannya yaitu negatif RF dibagi RI. Nanti akan ketemu dengan penguatan. 100 kilo ohm negatif 100 kilo dibagi 10 kilo RI-nya sama dengan 10 kali penguatan, atau dari 1 volt
menjadi 10 volt. Jadi 10 kali penguatan. Jadi VO output dibagi VI 10 kali sama. Sedangkan IL sama dengan, karena inverting 0, karena positif VO nya, maka karena negatif VO nya, ini ada pengurang 0 nya, 0 dikurangi VO dibagi RL. Untuk mencari IL ini harus L. Nah, dengan 0 kurangi negatif 10 dibagi 25 kilo, RL nya 25 kilo, sama dengan 0,4 mA. Dan IO arus outputnya sebesar I ditambah IL, I ditambah IL, nah, sama dengan 0,1 I nya, udah ketemu tadi 0,1 mili, ditambah IL nya adalah 0,4 mili, sama dengan 0,5 mili ampere. Kemudian kita masukkan tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Sebagai contoh, jika diketahui RF-nya adalah 250 kilo, R inputnya 10 kilo, V inputnya negatif 0,5. Ini tanda negatif. Kalau yang tadi adalah positif, sebagai V inputnya, polaritasnya, ini dimasukkan adalah terminal negatifnya, dan RL sama dengan 25 kilo. Hitung I, V output, penguatan, IL, dan L output, I output. Solusinya yaitu pertama menghitung arus VI sama dengan VI per RI. VI per RI ketemu arus sama dengan 0,5 volt dibagi 10 kilo sama dengan 0,05 mili ampere. Dengan V outputnya sama dengan negatif RF per RI dikali VI, sama dengan yang tadi karena ini masih inverting input, sama dengan negatif 250 kilo RF dibagi 10 kilo RI nya dikalikan negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Dengan penguatan negatif RF dibagi RI sama dengan negatif 250 kilo dibagi 10 kilo, RI nya sama dengan 25 kali penguatannya, dari negatif 0,5 volt menjadi 12,5 volt, negatif 25 kali penguatannya. IL nya adalah V output dibagi RL, V output dibagi RL sama dengan V outputnya tadi 12,5 volt dibagi 25 kilo sama dengan 0,5 mA. Kenapa tadi enggak kurang 0 kurang ya? Karena tegangan inputnya udah negatif tadi. Jadi langsung V output. Maka I outputnya sama dengan I yang tadi yang masuk ditambah IL, jadi I total ya, I output yang total dengan 0,05 mA ditambah 0,5 mA sama dengan 0,05 mA. Tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, jika tegangan AC dimasukkan pada op-amp, ya ini perubahan polarisasi yang terjadi
jika tegangan AC atau bolak-balik masuk pada op-amp inverting, input tergambar seperti pada gambar di sini. Jadi, bila VI merupakan tegangan input dan VO adalah tegangan outputnya, maka terjadi perubahan fasa. Yang awalnya VI dimulai dari 0, seperti gambar ini, dimulai dari 0, maka VO-nya adalah dimulai dari 180 ke bawah, karena inverting, dibalik. Begitu pula sebaliknya. Karena ada penguatan tegangan, maka besaran amplitudonya pun pada tegangan VO akan lebih besar dari VI. Nah, ini kan VI-nya ini kecil, lebih kecil daripada VO-nya. VO-nya besar karena ada penguatan amplitudo. Kemudian rangkaian penjumlah membalik inverter adder. Berbeda dengan rangkaian tadi, pada rangkaian penjumlah, input tegangan bisa lebih dari satu sumber, seperti terlihat pada gambar ini. Terdapat 3 sumber tegangan, yaitu V1, V2, dan V3 sebagai inputan dengan 3 masukan tegangan input op-amp. Maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Nah, ini ada syarat-syaratnya dengan rumusnya seperti ini. Maka VO outputnya jika syaratnya ini sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 negatif RF per R1 dikali V1 ditambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 pengalihnya juga V3. Apabila ada 4, ya tinggal ditambahkan lagi RF per R4 dikalikan V4 dan seterusnya. Jika R1 sama dengan R2, ini sama dengan, kalau yang tadi kan tidak sama dengan, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, sama semua ini nilainya ini. Maka rumus yang kita pakai adalah ini, VO nya outputnya sama dengan negatif V1 tambah V2 tambah V3. Atau bila mana ada R4 nya atau V4 input 4, maka ditambah dengan V4 jika R4 nya adalah sama nilainya dari R1, R2, R3, dan RF. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka V outputnya sama dengan V1, tinggal jumlahkan tegangannya aja, dibagi sampai ke VRN, dibagi jumlah total N. R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, semuanya sama, maka kita menggunakan rumus yang paling ketiga. Jadi untuk rangkaian penjumlah pembalik inverter adding ini, inverter adder itu tergantung dari nilai resistansi input untuk menghitung VO. Ini tergantung dari ini. Apakah kita menggunakan rumus pertama, apakah kita menggunakan rumus kedua, apakah kita menggunakan rumus yang ketiga. Ini persyaratannya ini. Oke. Rangkaian penguat tak membalik non-inverting amplifier. Non-inverting op-amp adalah rangkaian op-amp yang dimana tegangan inputnya atau VI dimasukkan pada tegangan positif karena non-inverting.
Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi inverting, inputnya dimasukkan ke negatif, VI. Nah, sekarang adalah non-inverting, inputan dimasukkan pada polaritas positif pada op M. Karena arus yang masuk ke terminal op M sama dengan 0, karena arus yang masuk ke terminal op M sama dengan 0, maka I berasal dari V0 melewati RF, V0 bukan V0, V out melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF-nya, tegangan RF sama dengan I dikalikan RF, atau VI dibagi RI dikalikan RF, itu ketemu VRF. Karena arus yang masuk melalui V output, dari V output melewati RF sehingga timbul tegangan RF. Sedangkan polaritas positif pada RF atau terminal keluaran V output, maka besarnya V output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V output sama dengan VRF yang setelah kita cari tadi ditambah dengan V inputnya, yaitu V output sama dengan VRF ditambah V input sama dengan V input dibagi R input ya, dikalikan RF ditambah V1 sama dengan RF dibagi R input dikalikan V1 ditambah V1. Jadi penambahnya adalah V1. Dengan menggunakan gain tertutup, maka didapat penguatan atau ACL sama dengan V0 dibagi VI sama dengan RF dibagi R input ditambah 1. Dengan arus beban IL sama dengan V output dibagi RL. Maka akan ketemu arus bebannya. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder, kan penjumlah adder dijumlahkan. Pada rangkaian ini terdapat input yang lebih dari satu untuk op amp non-inverting. Jadi inputnya lebih dari satu, ada V1, ada V2, ada gambar. Pada rangkaian ini terdapat input lebih dari satu op amp yang non-inverting. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada terminal positif op amp, maka untuk mencari V input, V output, dan penguatannya adalah V input sama dengan, kita menggunakan teori superposisi. R2, penyederhanaan dari sini dulu, dibagi R1 ditambah R2, ya, jumlah penjumlahan ini dikalikan dengan V1. Nah, kemudian ditambah R1 dibagi penjumlahan dari resistor yang terpasang karena paralel dikalikan V2. Kalau tadi dikalikan V1, dikalikan V2. Bila mana lebih dari 2 tambah V3 R3, maka ditambahkan lagi. Maka V0 sama dengan atau V outputnya RF per R1 ditambah 1, rumusnya seperti ini, dikalikan R2 per R1 tambah R2 dikalikan V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikalikan V2. Maka didapat penguatannya V0 dibagi V1. Pada rangkaian jumlah tak membalik atau non-inverting adder N
masukkan di gambar, N masukkan, ini dimasukkan ke terminal negatif. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama kecuali RF-nya, ini semua sama kecuali RF, dengan RF atau sama dengan N1, maka besarnya tegangan output adalah V output sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Kemudian rangkaian penguat selisih. Pada rangkaian di atas, nih, pada rangkaian ini adalah rangkaian penguat selisih. Pada op-amp, salah satu fungsi op-amp bisa digunakan untuk penguat selisih. Jadi, op-amp selain inverting dan non-inverting juga dapat diimplementasikan menjadi rangkaian penguat selisih, yakni terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya, selisih dari tegangan ini. Maka ini tegangan outputnya. Jadi memiliki input tegangan pada terminal positif dan pada terminal negatif. Ada dua input tegangan yang masuk ke terminal negatif sama terminal positif pada inputnya. Maka dengan rumus untuk tegangan outputnya sama dengan RF dibagi R1 plus 1 ditambah R1 per R1 tambah R2, R input, kalau ini R1 ya, ini jangan salah, R1 nya di sini, dikalikan V2 dikurangi RF dibagi R1 dikalikan V1. Ini dengan hal ini R input, RI R1 nya di sini. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RF per R1 sama dengan RF per R2. Nah, RF per R1 sama dengan RF per R2 atau seimbang, maka V0 sama dengan RF per R1 dikalikan V2 min V1. Rangkaian pembanding. Op-amp selain yang inverting, non-inverting, rangkaian penguat selisih, terdapat juga op-amp digunakan sebagai rangkaian pembanding, yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding tegangan input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Ini merupakan gambar rangkaian op-amp sebagai komparator atau pembanding. Nah, sifat op-amp sebagai komparator yakni tegangan output didapatkan dari selisih atau ED atau diferensialnya atau ED, tegangan diferensial. Jika ED adalah positif, maka V0, V output sama dengan V1, dan sebaliknya jika ED-nya negatif, maka V0 sama dengan negatif V1. Saat noise timbul pada Vn, maka kaki inverting pada input menjadi Vi ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi 0 dikurangi Vi plus Vn sama dengan negatif Vin plus Vn.
Nah, pada gambar sinus ini terdapat noise pada setengah periode kedua. Ini noise, kotak-kotak. Baik. Kemudian detektor kembali menyelang 0 dengan histeresis IZCD with hysteresis, yaitu merupakan rangkaian op-amp sebagai konverator yang inverting, komparator sebagai komparator pembanding. Ya. Bagaimana untuk mengatasi terjadinya noise? Nah, seperti yang kita bahas tadi kan ada gelombang noise-nya yang terjadi. Maka perlu dipasang feedback ini ke masukan positif input. Nah, VI adalah tegangan inputnya setelah melewati op-amp, dipasang feedback ke terminal positif ini untuk mengatasi noise pada terminal positif op-amp. Tegangan inputnya masuk pada terminal negatif op-amp. IZCD atau inverting I-nya, Z itu zero comparator detector pada rangkaian di atas ini dengan hysteresis. Jadi rangkaiannya dengan memasang feedback pada inputan positif dan tegangan masuk pada inputan negatif op-amp. Itu adalah salah satu untuk mengatasi terjadinya noise. Nah, ini gambar kemungkinan noise yang terjadi. Nah, output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu positif V-set dan negatif V-sub. Positif, ini adalah negatif. Ciri pembanding adalah dipasangkannya feedback pada masukan positif op-amp seperti gambar yang tadi. Dimasukkan feedback pada positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V output berada pada positif V-sub, berada pada positif V-sub, yaitu sebesar R2 per R1 plus R2 ditambah V-sub. Kalau lihat dari gambar ini, acuan setiap gambar R2 ditambah R1 plus R2 ditambah V-sub. R2 per R1 plus R2 ditambah V-sub. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VOT. Upper. Nah, dengan adanya VOT, upper threshold voltage, jadi cara hitungnya dengan rumus R2 per R1 plus R2 ditambah V saturasinya positif dengan tegangan ED diferensinya yaitu VOT dikurangi VI. Selama tegangan input atau VI kurang dari VOT upper limit upper threshold, maka ED adalah positif dan tegangan V outputnya sama dengan positif V saturasi jika V inputnya kurang dari VOT. Bila tegangan VI naik sampai dengan melebihi VOT, maka ED menjadi negatif dengan VO menjadi negatif V-sub. Tadi seperti gambar ini. Ini positif V-sub, ini negatif V-sub jika melebihi VOT. Jika kurang dari VOT, maka positif V-sub. Pas titik ini turun langsung jadi negatif. Nah, ini harus lurus. Kalau kurang dia positif lagi. Seperti itu dan seterusnya.
Karena tegangan VO sama dengan negatif V0, maka tegangan feedback masukkan jadi itu R2 per R1 tambah R2. Nah, karena negatif maka negatif V0 dikurang negatif V0. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari 0, maka dinamakan VLT atau low threshold. Jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikurangi V0. Negatif V0. Jadi ada VUT, yaitu tegangan upper threshold, dan ada juga tegangan VLT atau tegangan lower threshold. Nah, pada gambar sinus di atas tadi terdapat jika V1 kurang dari VUT, jika V1 kurang dari VUT, ini kan V1, maka V0-nya adalah positif. Nah, jika V1 kurang dari VUT, VUT-nya threshold upper threshold paling atas, low, ya, maka positif keluar. Kalau lebih negatif, dan seterusnya. Dikarenakan adanya tegangan batas atas atau VUT dan batas bawah VUT, maka terjadi tegangan histeresis, berada di antara VUT dan VLT, yaitu perbedaan ambang batas atas dan ambang batas bawah dengan rumus VH, V histeresis, sama dengan VUT dikurangi VLT. Nah, selain adanya V histeresis atau VH, ada pula tegangan center tengah atau VCTR yang dirumuskan dengan VUT dikurangi VLT dibagi 2. Jadi setengah VUT dikurangi VLT. Dengan catatan pada rangkaian feedback terdapat 2 resistor. Seperti gambar ini, terdapat 2 resistor. Jika lebihnya disertakan seperti ini dulu. Kemudian detektor non-inverting atau detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. NIZCD with hysteresis. Yaitu rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Jika kita lihat pada rangkaian ini, untuk NIZCD with hysteresis, VI dipasang pada terminal positif karena tak membalik, non-inverting, dan feedbacknya pun dipasang pada inputan positif, masuk sebagai feedback pada positif op amp, dan tegangan masuk pada positif juga. Ini akan mempengaruhi tegangan inputan. Sedangkan untuk terminal negatif op amp dihubungkan dengan ground. Maka itu ini adalah rangkaian detektor non-inverting dengan histeresis. Kemudian apabila R dan feedbacknya sama dengan MR, maka VUT atau upper threshold-nya adalah V0 per M. Ada pengalinya R. Dengan V low threshold-nya sama dengan positif V0 dibagi M. Nah, pada rumus ini ada komponen M. Nilai M ini adalah pengaruh hasil VUT dan VLT. Sedangkan V hysteresisnya adalah seperti tadi, VUT dikurangi VLT, dan V centernya adalah setengah kali VUT dikurangi VLT. Kemudian detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis, inverting. Nah, ini invert lagi, inverting voltage level detector with histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi VRF-nya
maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan untuk mencari tegangan upper threshold-nya dan lower threshold-nya adalah VT N kali R per R tambah NR kali VRF ditambah R per R plus N kali R tambah Vset kali Vset sama dengan positif Vset ini sama dengan N per 1 plus N Vref dikali Vset per 1 plus N. Dan untuk VLT nya NR per dibagi R plus N kali R Vref ditambah R per R plus N kali R negatif Vset sama dengan N per 1 plus N Vref dikalikan negatif Vset per 1 plus N. Nah, pada rumus ada komponen N. N adalah pengali jumlah resistansi yang sama nilainya dan lebih dari satu dipasang pada seri. Yang lebih dari satu, N-nya dipasang secara seri pada R feedback yang di sini. Demikian untuk materi op-amp. Ini yang terdiri dari inverting, tadi kita sudah bahas, non-inverting, rangkaian selisih, rangkaian komparator, pada inverting dan non-inverting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.